wabarakatuh. Saudara-saudara yang berbahagia dan dimuliakan Allah, hidup itu ada di antara dua pilihan. Silakan pilih. Allah tidak memaksa kepada kita. Pilih berdasarkan bisikan hati terdalam mana di antara pilihan-pilihan itu yang menurut hati kita terbaik, silakan itu yang dipilihnya. Minat dhulumati ilan nur. Pertama, hidup itu berubah dari gelap menjadi terang, atau hidup itu ada gelap, ada terang. Bagaimana hidup yang gelap itu? Hidup yang meninggalkan kaidah-kaidah agama yang benar, meninggalkan ketentuan-ketentuan dan syariat agama. Dhulumat, gelap, bahkan melanggar apa yang Allah larang. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang itu berasal dari bisikan setan dilakukannya, sementara bisikan yang datang dari malaikat, datang dari Allah tidak dihiraukannya. Maka kemudian kita terjebak pada perilaku gelap dalam hidup kita. Percayalah bahwa orang yang terbiasa memperturutkan bisikan nafsu buruknya, lama-kelamaan dia akan sampai pada titik kulminasi, puncak kejenuhan. Kalau sudah sampai kepada puncak jenuhnya itu, dia akan turun berubah menjadi baik. Tapi kalau itu umurnya nutut, kalau enggak nutut, dia kemudian berakhir di saat dia buruk, maka kecelakaan baginya. Maka saudara-saudara sekalian, ambil sisi yang positif, hidup dalam penuh cahaya dan kebenaran agama. Itu pilihan kita. Gelap, terang. Iman, kafir. Atau kafir, iman. Hidup itu ya kalau tidak kafir, iman. Atau kalau tidak iman, kafir. Bagi kita hendaknya meyakini bahwa pencipta alam semesta ini, pencipta dunia ini dengan isinya adalah Allah. Kita harus iman. Qul amantu billahi tsumma istaqim, kata Nabi. Katakan saya beriman kepada Allah. Kemudian istiqomah. Memperturutkan kebaikan-kebaikan, bisikan-bisikan yang positif itu secara istiqomah. Tapi kuncinya iman kepada Allah, bukan kufur. Karena orang yang kufur itu menutupi pengaruh keberadaan dari Tuhan, dari Allah dalam hidupnya. Nikmat tidak dianggapnya sebagai pemberian dari Allah. Kesehatan dianggap datang sendiri, rezeki karena jerih payah dirinya, dan seterusnya. Itu bahaya. Semua ada campur tangan Allah, dan bagi orang yang beriman, maka keimanan itulah yang menuntun kepada dia. Jadi kafir, iman. Maka bagi kita pilihannya adalah iman. Gelap, terang, maka kita pilihannya adalah yang terang, yang penuh dengan mauna Allah itu. Ya, dua pilihan itulah dalam hidup kita. Maka bagi kita hendaknya biasakan kita ini berpikir hal-hal yang positif, karena pada sisi yang lain ada berpikir yang negatif. Orang yang senantiasa berpikir negatif saja dalam hidupnya tidak pernah damai. Melihat orang lain seudon, melihat orang lain curiga, melihat orang lain berprasangka buruk terus. Tapi kalau orang itu positive thinking, berhusnudon, maka hidup ini semuanya akan kelihatan putih karena kacamata yang dipakai, kacamata putih. Melihat orang lain dari sisi positifnya, orang itu baik, walaupun mungkin kelihatan buruk, kelihatan yang dia baca adalah kebaikannya. Dia buruk akhlaknya, tapi kadang-kadang santun kepada orang. Kelihatan. Maka ketika Nabi Isa alaihissalam berjalan dengan beberapa sahabat beliau, kemudian tiba-tiba ada yang nyeletuk, oh ini bau bangkai, busuk banget. Iya, kata Nabi Isa, baunya memang menyengat. Tapi coba lihat bangkai itu, giginya putih. Apa artinya? Melihat segala sesuatu jangan buruknya saja, lihat sisi lain yang positif, yang baik pasti ada. Pada setiap orang juga begitu. Orang itu tidak semuanya gelap. Sebab pada sisi lain ada hal yang putih. Dia memang kasar kepada orang lain, tapi santun juga.
suka menolong dan sebagainya. Maka mari kita positifkan pikiran kita dalam hidup ini. Biasakan kita berpositif thinking, berhusnudzon, berbaik sangka kepada siapapun, supaya kita menjadi pribadi yang tenang hidupnya. Pikiran seperti itu. Ucapan kita juga begitu. Biasakan kita berucap hal-hal yang sangat bermanfaat. Bicaralah yang positif-positif saja, yang bijaksana, yang tidak menghujat orang lain, yang tidak menghina, tidak mengandung fitnah, tidak berbau ghibah. Semua bicaranya yang santun, bicaranya yang baik. Bicara yang santun itu akan mengundang simpati dari orang lain. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, itu dari ucapan kita, dari keinginan kita. Biasakan kita punya keinginan-keinginan yang baik, yang luar biasa, yang besar-besar tetapi baik. Orang yang punya keinginan baik itu disertai juga dengan sikap, yaitu berdoa kepada Allah, karena orang yang berdoa itu tanda bahwa dirinya itu yakin keberadaan Allah. Dan doa pasti yang baik-baik, pikirannya juga positif. Begitu seterusnya, kembali lagi dari gelap menjadi terang, dari kafir menjadi iman, dari positif, dari negatif menjadi positif, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah pribadi yang pinter atau pandai memilih, menentukan pilihan di antara dua pilihan dalam kehidupan kita itu. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang cakap di dalam memilih, menentukan pilihan dalam hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.